Nah, setelah kita dibenarkan, maka kita akan bisa menikmati apa saja yang Tuhan janjikan kepada kita. Tapi kuncinya itu tadi pertobatan. Nah, saya kembali kepada yang kedua, mengampuni. Tidak cukup hanya Tuhan yang mengampuni kita. Kita semua hafal doa Bapa kami, bukan? Hafal? Ya, lihat pada kalimat ini. Dan ampunilah, lanjutkan, kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini siklus. Kalau surga sudah mengampuni kita, maka kita pun harus apa? Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Matius 6 ayat 14 dan 15. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni? Menakutkan sekali. Matius 6 ayat 14 dan 15. Apa yang terjadi kalau kita tidak mengampuni? Silakan yang lain membaca. Nah, lihat ini. Apakah Papa di surga kejam kalau kita tidak diampuni gara-gara kita tidak mengampuni orang lain? Dia kejam atau tidak? Jawab. Apakah Papa di surga kejam? Dia tidak mau mengampuni kita karena kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Dia kejam atau tidak? Tidak. Tapi kenapa dia tidak mengampuni kita? Karena kita nggak mau mengampuni kesalahan orang lain. Jawabannya apa? Kalau dia tidak kejam, lalu kenapa dia tidak mau mengampuni kita? Karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Siapa bisa jawab? Masih ingat dalam Matius 18 ada kisah yang luar biasa? Saudara buka kisah Rasul, Matius 18 ayat 21. Saudara lihat di situ. Baca pelan-pelan. Mengapa Papa di surga tidak mau mengampuni kita? Karena kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ada firman di Matius 18 ayat 21. Nah, stop dulu. Zaman itu kalau ada orang mengampuni orang, itu maksimal 3 kali. Itu ajaran para rabi, tokoh imam-imam Yahudi. Cukup 3 kali. Lalu Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Dia nambahi 4 kali. Cukupkah Tuhan? Maksudnya supaya dia dapat pujian. Kalau aku mengampuni saudaraku sampai 7 kali. Yang umum cuma 3 kali. Petrus bilang 7 kali. Maksudnya supaya dia dapat pujian. Wah, Petrus, kamu muridku yang hebat. Yang lain 3 kali, kamu bisa 7 kali. Maksudnya begitu. Tapi lihat Yesus ngomong apa. Baca lanjut. Bukan, apa ayo baca. Ayat berapa tadi? 22. Ya. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara lihat itu. Seringkali kita nggak teliti baca ini. Aku berkata kepadamu, bukan 7 kali Petrus. Padahal maksud Petrus sudah dapat pujian. Wah, ini murid hebat ini. Yang lain bisa ngampuni 3 kali, dia 7 kali. Ternyata dia dimarahi. Bukan 7 kali, tapi berapa tadi? Nah, bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 berapa kali? Sedikit, 490 kali. Ini 70 pangkat 7. Ya, kalau nanti lagi nganggur hitung. 70 kali 70 kali 70 kali 70 4 kali kali 70 lagi 5 kali kali 70 lagi 6 kali kali 70 lagi. Itu jumlahnya 5 miliar kali lebih. Pernah ada yang menghitung kalau orang itu hidup sampai umur 70 tahun, maka 1 detik dalam hidupnya, tiap detik dia harus ngampuni orang sebanyak sekian ratus kali 1 detik. 1 menit sekian ratus ribu kali. Itu kalau umur 70. Kalau dia mati umur 40, tambah banyak lagi Bang. 1 detik dia bisa sekian ribu kali. Nah, itulah hukum surga. Tidak ada Tuhan di agama apa saja yang punya perintah mengampuni orang sebanyak itu. 70 kali 7 kali. Siapa masih dendam? Siapa masih kecewa? Siapa masih marah?
Nggak usah jauh-jauh. Kepada orang tua, kepada kakak adik, kepada istri, kepada suami, kepada tetangga, siapa masih punya musuh. Lagi sekali ingat Matius 6. Jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa bagaimana? Tidak mengampuni kamu. Nah, nanti baca di tempatnya, di kamar masing-masing. Setelah itu, Yesus memberi perumpamaan. Tolong bacakan perumpamannya. Lanjut, ayat berapa itu? 20 berapa? Matius 18. 23, ya silakan. Ayo, siapa aja boleh? Kalau kerajaan surga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan Ya. dengan hamba-hambanya. Terus lanjut. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nah, yang besar aja, hutang 10 juta rupiah. Saya, misal gitu ya, gaji sebulan cuma 200.000. Kapan mau lunas itu? Ya lanjut. 10.000 talenta, itu besar sekali. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Bayangkan, dijual, dia dijual, istri dijual, anak-anak dijual, seluruh milik dijual, itu pun belum lunas. Terus, Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan hapuskan hutangnya. ya, bayangkan, 10 juta rupiah dijual semua nggak cukup. Akhirnya dia minta kemurahan. Raja itu memberi kemurahan, bebas. Kira-kira kalau kita orangnya senang nggak dibebaskan dari hutang sebanyak itu? Diri dijual, istri dijual, anak-anak dijual, semua milik dijual, tanah, rumah, semua dijual, tetap tidak cukup, bebas. Aduh, luar biasa bukan? Kira-kira bisa seminggu tidak tidur itu, karena senang. Tapi lihat selanjutnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap Hutangnya kecil. Begitu dia keluar, dia cuma ketemu temannya yang hutang 10.000 rupiah. Tadi hutangnya berapa? 10 juta dibebaskan. Ini 10.000. Dokter Andre boleh masuk? Aan, ayo. Itu. Warga Pak Dokter, silakan masuk. Ya lanjut. Terus apa yang terjadi? Ia menangkap dan mencekik kawannya. Iya, menangkap dan mencekik kawannya. Ayo, terus? Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Saya stop sampai situ dulu. Saudara, dia baru bebas hutang berapa tadi? 10 juta. Baru dibebaskan. Dia keluar dari rumah raja itu. Ketemu temannya hutang berapa tadi? 10.000 rupiah. Dia bilang dia tangkap, dia cekik, ayo bayar. Yang 10 juta dibebaskan, yang 10.000 dia tagih. Kurang ajar gak ini orang? Sangat, bukan cuma kurang ajar, sangat kurang ajar itu orang. Iya toh? Dia bebas 10 juta nggak berterima kasih. Nah, ada temannya yang lihat, lapor kepada raja. Jadi kalau Bapa di surga sudah mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni siapa? Orang yang bersalah kepada kita. Harus, tidak bisa tidak. Lihat ayat 34, 35. Yang kuat Pak, ini penting sekali. Bukanlah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Ini kuncinya, stop dulu. Bukankah Matius 18? Ya. Mulai ayat 21 tadi, sekarang ayat 33. Bukankah aku telah mengasihi kamu? Aku telah mengampuni kamu. Maka seharusnya kamu buat itu untuk saudaramu. Hati-hati dengan dendam. Hati-hati dengan sakit hati, kebencian. Hati-hati. Nah, saudara, ini konsep kebenarannya. Seberapa besar